Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Film ini diawali dengan latar negara Filipina. Cho Sung-jae, lelaki muda yang berusaha melarikan diri. Saat di jalan raya, dia meminta bantuan kepada polisi yang sedang berpatroli dan menyerahkan satu buah USB kepada polisi itu. Namun, sebelum polisi turun tangan, Baek Chang-gi datang menikam dua orang polisi dan Sung-jae dengan belatinya. Lalu dia mengambil USB itu. Film beralih di negara Korea. Masuk-du dan beberapa kepolisian akan menyergap ke markas bandar narkoba. Tapi polisi kesulitan untuk masuk karena ada pintu besi yang menghalangi mereka. Dengan kekuatan besar dari Suk-du, dia mampu merobohkan pintu besi itu tanpa bantuan alat. Sehingga para polisi bisa menangkap dan menghajar para bandar jika melawan. Ditemukan banyak barang bukti narkoba dan handphone sebagai media untuk transaksi. Tapi di sana mereka tidak menemukan sang ketua pengembang. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka mengetahui jika ketua pengembang adalah Cho Sung-jae. Dan baru diberitahu jika lelaki itu sudah tewas di Filipina dan jenazahnya sudah dibawa kembali ke Korea. Besoknya, Suk-du pergi ke bagian forensik untuk mengetahui penyebab tewasnya Cho Sung-jae. Sung-jae mengalami banyak kekerasan dan berakhir dengan luka tusuk mengenai jantungnya. Suk-du bertemu dengan ibu Cho Sung-jae. Ibu Sung-jae sangat sedih atas kematian anaknya. Dan semenjak anaknya bekerja di Filipina, Sung-jae sulit untuk dihubungi. Namun tiba-tiba anak itu pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Suk-du mengatakan jika dia akan berusaha untuk mengusut kasus pembunuhan Sung-jae. Jang Dong-chul, seorang lelaki jenius yang ahli dalam bidang teknologi, saat ini dia ingin memperluas bisnisnya ke dalam bisnis kripto. Tapi bisnis ilegalnya adalah Kaisar Casino yang merupakan situs judi online besar yang berada di Filipina. Dong-chul mempercayakan Chang-gi untuk mengelola tempat judi itu. Bahkan, jika ada situs judi online yang baru, Chang-gi akan memberantas orang tersebut agar dia tidak memiliki saingan. Di kantor kepolisian, setelah melacak perusahaan tempat Sung-jae bekerja, mereka tidak menemukan data apapun karena perusahaan itu sudah ditutup. Suk-du mencoba untuk menghubungi ibu Sung-jae, namun dia mendapat berita duka. Ibu Sung-jae ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Namun ibu Sung-jae menitipkan sebuah surat, dia meminta tolong agar polisi menghukum orang yang sudah membunuh anaknya. Semakin dalam mengusut identitas Sung-jae, kepolisian menemukan sebuah video yang diunggah oleh Sung-jae dan itu berhubungan dengan judi online. Tim cyber bernama Han Ji-soo tidak bisa melacak lebih jauh karena seseorang telah menghapus video tersebut. Seharusnya pihak cyber yang mengambil alih kasus tersebut, tapi karena seseorang tewas, Suk-du bertekad akan menangkap pelaku yang membunuh Sung-jae dan bekerja sama dengan tim cyber. Di sisi lain, Chang-gi masuk ke markas kompetitor dan membunuh semua orang yang ada di sana, serta mengambil semua data milik mereka. Dong-chul menjanjikan kenaikan komisi 10% jika Chang-gi berhasil membawa 100.000 member lagi untuk bermain ke dalam Kaisar Casino. Han Ji-soo dan Gang Nam-soo, bagian forensik digital, bergabung dengan divisi kejahatan Masuk-do. Saat ini mereka harus mencari tahu siapa pemilik kasino di mana Sung-jae bekerja. Mereka berusaha mencari situs website judi online yang tampilannya sama dengan video yang telah ditemukan di file milik Sung-jae. Dan situs itu bernama Kaisar Casino. Mereka tidak bisa mengakses situs tersebut jika tidak memiliki undangan untuk mendaftar. Selain itu, pemain harus mengirimkan uang terlebih dahulu agar bisa bergabung. Sedangkan mereka tidak memiliki budget untuk misi ini. Masuk-du pun mengajak sang kapten bernama Jang Tae-soo untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata, Suk-du mengajak Tae-soo pergi ke sebuah klub. Suk-du yang sudah terkenal dengan kegaharannya membuat para bandit tidak berani melawan. Suk-du pun memeras para bandit tersebut. Uang itu digunakan untuk mendaftar judi online. Suk-du juga meminta mereka untuk mencari orang yang pernah berkecimpung di dunia judi online.
Sayangnya, setelah memiliki akun di Kaisar Kasino, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Setelah beberapa hari, Sukdu menelpon pemilik klub untuk menanyakan orang yang pernah berkecimpung di dunia judi online. Orang yang dimaksud adalah Jang Yisu. Yisu termasuk orang yang memiliki bisnis-bisnis ilegal. Sukdu memaksanya untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Dulunya, Yisu pernah menjalankan bisnis judi online di luar negeri, namun baru 3 hari bisnis itu berjalan, beberapa orang datang dan menghancurkan tempat Yisu. Tentu saja orang yang dimaksud adalah Changi. Yisu juga mengetahui Kaisar Kasino yang memiliki pendapatan 73 juta dolar dalam setahun. Banyak situs judi online bersebaran, namun intinya hanya satu orang yang memonopoli bisnis tersebut. Yisu mengetahui salah satu agen Kaisar Kasino. Yisu dan Jisoo menyamar sebagai sepasang kekasih yang ingin bermain kasino. Yisu berpura-pura ingin bermain dengan nominal yang besar sehingga seseorang mendekati mereka dan menawarkan tempat lain untuk bermain. Sayangnya, sebelum mendapat informasi lebih, Yisu secara tidak sadar berbicara di mikrofon dan menyebut kata detektif. Otomatis, orang itu langsung melarikan diri. Namun Sukdu berhasil menangkapnya. Lelaki itu terus mengaku hanya sebagai sales dan tidak menahu siapa bandar judi online. Namun, ketika melihat Yisu seperti orang gila dan sedikit gertakan dari Sukdu, akhirnya dia mengaku jika diperintahkan oleh Choi Yusung. Selain Choi Yusung, Changi dan 2 bawahannya juga datang ke Korea di hari yang sama. Namun, Sukdu hanya mengincar Yusung. Yusung memiliki bisnis pakaian. 2 polisi segera memasuki gedung dan berusaha untuk menangkap Yusung, namun Yusung segera melarikan diri. Tapi, Yusung berhasil masuk ke perangkap dalam mobil di mana Sukdu menunggu. Di sisi lain, Changi menemui Dongchul tanpa memberitahu kedatangannya. Dia datang untuk menagih bayaran yang sudah dijanjikan. Dongchul meminta Changi untuk bersabar karena saat ini Dongchul sedang berfokus untuk menggait para investor dalam bisnis barunya di dunia kripto. Dia hanya perlu menunggu 1 orang lagi untuk mendapatkan izin. Dongchul meminta tolong kepada Changi untuk mengurus 1 orang itu. Jika sudah mendapatkan izin, Dongchul menjanjikan akan memberikan kunci admin pada situs judi online miliknya. Sesuai permintaan Dongchul, Changi ikut untuk menemui sang investor. Ketika melihat pengacara Go Jae-hyuk tidak juga berhasil merayu investor itu, Changi segera turun tangan. Dia membunuh Go Jae-hyuk untuk memberikan gertakan kepada investor. Bisnis pakaian Yusung hanyalah tempat untuk pencucian uang di mana digunakan untuk menyalurkan uang hasil judi online dari Filipina ke Korea. Yusung hanya berkata tidak tahu dan tidak memberikan informasi apapun. Dongchul yang mengetahui jika Yusung ditangkap polisi, memberitahu kepada Changi karena jika Yusung memberikan informasi kepada polisi, maka mereka semua akan menjadi incaran polisi. Besoknya, Changi memesan banyak makanan untuk membuat kekacauan di kantor polisi. Lalu, setelah perhatian para polisi teralihkan, Changi segera masuk ke kantor dan segera menusuk Yusung. Setelah mengetahui tindakan berani Changi di kantor polisi, Dongchul pun yakin jika sebentar lagi Changi akan membunuhnya. Maka dia memerintahkan Kwon untuk meletakkan mayat Go Jae-hyuk di kontainer perusahaan Yusung agar ketika polisi menemukannya, polisi akan mengincar Changi dan jika ada kesempatan, mereka akan segera membunuh Changi. Sesuai dengan rencana, mayat Go Jae-hyuk diotopsi oleh tim forensik. Polisi jadi mencari identitas Go Jae-hyuk yang mengelola keuangan beberapa orang kaya dan mengarah kepada Kaisar Kasino. Luka tusuk Go Jae-hyuk terlihat sama dengan luka tusuk Sung Jae, jadi mereka yakin jika pelakunya adalah orang yang sama. Besoknya, acara peresmian bisnis kripto perusahaan Dongchul sedang berlangsung. Mas Sukdu juga akan mendatangi acara tersebut untuk mencari Dongchul. Namun, Sukdu juga bertemu dengan Changi. Sukdu merasa curiga dengan gerak-gerik Changi, begitu juga dengan Changi. Jadi, Changi sengaja berhenti di lantai 19 dan Sukdu pun mengikutinya.
terjadilah aksi adu jotos. Setelah Changgi mengalahkan Manjae, Changgi menyandra seorang office girl dan melukai wanita itu. Tentu saja Suk-do lebih memilih menolong wanita itu. Melalui rekaman CCTV, polisi berhasil mencari identitas Changgi dan Ji-hoon. Mereka adalah mantan tentara bayaran yang diusir karena banyak melukai warga. Dari itu, polisi mendapat kesimpulan jika Changgi pembunuh Sung-jae dan Yoo-sung. Changgi adalah orang yang bekerja sama dengan Dong-chul, si pemilik Kaisar Kasino. Namun, mereka tidak memiliki bukti kuat. Ji-hoon mengajak Changgi untuk kembali ke Filipina, tapi Changgi tidak mau karena urusannya belum selesai. Tiba-tiba, dia didatangi oleh Kwon dan anak buahnya. Atas perintah Dong-chul, mereka akan membunuh Changgi. Tapi Changgi lelaki yang tidak memiliki rasa takut. Jadi dia dan Ji-hoon mampu menghajar semua orang anak buah Kwon. Bahkan, Kwon pun hampir saja terbunuh, tapi Changgi menawarkan kerjasama. Karena belum mendapatkan izin untuk mengurus kasus kasino dari atasannya, Suk-do sampai memohon kepada komisaris agar diberikan izin. Komisaris pun memberikan izin itu. Karena mendapatkan izin, tentu saja mereka akan diberikan budget untuk menyelesaikan kasus itu. Rencana Jang Tae adalah membuat situs judi online sebagai saingan dari Kaisar Kasino untuk memancing kedatangan Changgi yang akan menutup bisnis dari kompetitor. Saat itulah, polisi bisa menangkap mereka. Suk-do meminta Yisu seolah-olah menjadi pemilik kasino baru. Suk-do menipu Yisu dengan memberikan sebuah rencana sebagai agen rahasia kepolisian. Padahal sebenarnya rencana itu merupakan rencana Badan Pengawasan Obat, bukanlah rencana polisi. Karena tidak tahu, Yisu dengan senang hati menerima tugas dari Suk-do. Yisu dan beberapa polisi Korea pergi ke Filipina. Yisu yang sudah memiliki kenalan di Filipina dengan gampang mendapatkan sewa gedung serta perlengkapan untuk membuka studio judi online. Dong-chul menemui Kwon karena Kwon berkata sudah menangkap Changgi. Kwon memberikan sebuah pistol. Dong-chul sudah masuk ke perangkap Changgi. Changgi bertanya apa kode admin website. Dong-chul dengan bodohnya memberitahu kepada Changgi karena dia berpikir jika Changgi akan segera mati. Sayangnya, pistol yang diberi oleh Kwon adalah pistol tanpa peluru. Setelah mendapatkan kode itu, Changgi segera menusuk Dong-chul. Selain itu, dia memotong jari Dong-chul agar bisa mengakses website itu. Lalu, dia meninggalkan Dong-chul karena Kwon yang akan membereskannya. Changgi segera ke tempat Dong-chul dan menukar akses admin website. Dia juga membuka berangkas untuk mengambil data kripto dan meninggalkan semua uang yang ada di sana untuk Kwon. Di sisi lain, anak buah Changgi memberitahu tentang website judi online baru, dan Ji-hoon memerintahkan anak buahnya untuk menyerang ke tempat itu. Pihak Changgi pun mulai terpancing, jadi para polisi dan tim yang terlibat segera bersembunyi di gedung lainnya. Jadi, ketika anak buah Changgi datang ke gedung itu, mereka tidak menemukan apapun, dan para polisi segera melakukan penyergapan. Karena sudah tertangkap, bawahan Changgi pun memberitahu di mana letak markas pusat Kaisar Kasino. Di sana, mereka mendapatkan bukti jika Kaisar Kasino adalah milik Jang Dong-chul. Jadi Suk-do memimpin pasukan menuju villa milik Dong-chul. Tapi di sana, dia hanya melihat Kwon dan anak buahnya. Kwon yang sudah terpojok memberitahu jika Dong-chul dibunuh oleh Changgi. Dan sekarang Changgi sedang dalam perjalanan ke bandara untuk kembali ke Filipina. Karena belum mendapat perintah dari polisi, Changgi dan Ji-hoon bisa masuk ke boarding gate tanpa hambatan. Namun, polisi sudah bekerja sama dengan pihak bandara. Walaupun pesawat sudah akan segera lepas landas, pihak bandara menelpon ke awak kabin jika akan dilakukan penangkapan darurat.
Jadi pramugari membuka kembali pintu pesawat agar Sukdu bisa masuk. Beberapa penumpang diminta untuk keluar terlebih dahulu, kecuali Changgi dan Ji-hoon. Walaupun mendapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh, Ji-hoon dan Changgi berhasil dibuat pingsan oleh tinjuan maut dari Sukdu. Akhirnya, Sukdu dan tim berhasil mewujudkan keinginan Ibu Cho Sung-jae.